Sekarang saya akan melanjutkan ya, atau mungkin, mengulang bahasan yang tadi ya, yaitu tentang merancang teleskop refraktor, teleskop sederhana ya, dari bahan kaca. Berarti yang akan saya bahas adalah, bagaimana cara merancang teleskop sederhana itu. Langkah pertama kita harus tahu dulu jenis lensa apa yang dipakai ya, dan fokus lensanya harus berapa agar tercapai perbesaran yang diinginkan. Langkah awal berarti yang harus diketahui adalah berarti tentang lensa apa yang dipakai dan bagiannya buat yang di mana gitu ya. Nah, berarti lensa yang dipakai untuk teleskop itu ya, teleskop sederhana sederhana ini ada dua jenis lensa. Yang satu lensa cembung ya, baik itu lensa yang cembung-cembung atau yang cembung datar. Yang pertama ya, lensa objektif. Lensa objektif ini letaknya di depan berarti lebih dekat ke eh, benda ya, lebih lebih dekat ke objek ya, objek yang dilihat. Nah ini seperti ini. Misalkan kita mau melihat objek bulan ya, nah berarti ini yang di depan di sini disimpan. Hasil yang didapat ya ketika kita lihat dengan mata telanjang, eh, gambarnya objeknya itu blur ya, blur, tapi sudah diperbesar. Nah ini fungsi dari lensa objektif ya. Yang kedua, harus ada lensa okuler. Lensa okuler itu lensa yang lebih dekat ke mata ya. Nah kalau tadi kan dekatnya ke objek yang dilihat, ini yang ke mata, jadi gini posisinya. Nah lebih dekat ke mata pengamat ya. Nah, di sini saya menggunakan lensa okulernya itu yang cekung ya, cekung-cekung nih. Karena ada juga yang cembung-cembung. Nah ini saya gunakan yang cekung-cekung saja. Jadi, nah kalau fungsi dari okuler ini, nah, area, nah jadi fungsi dari lensa okuler ini ya, untuk menetralkan hasil bayangan dari lensa objektif. Jadi kan tadi blur ya, blur sudah diperbesar. Nah dengan dengan lensa okuler ini, maaf, si objek, bayangan objek diperjelas, ya, diperjelas dan tegak lurus, tegak ya. Jadi ini tanpa lensa pembalik. Jadi fungsi dari okuler ini selain untuk memperjelas, untuk menetralkan, berarti sebagai pembalik bayangan ya. Jadi lebih praktis kalau dengan lensa lensa cekung ini ya. Nah, tapi memang kekurangannya itu kalau dengan lensa cekung ini ya, si sudutnya ya, sudut pandangnya itu lebih sempit. Karena ini lensa cekung ya, lebih kecil dibanding dengan yang okulernya dengan yang lensa cembung-cembung ya. Nah, jadi untuk membuat atau merancang teleskop sederhana itu diperlukan dua lensa. Yang satu lensa objektif, yaitu lensa yang lebih dekat ke objek. Yang kedua lensa okuler yang dekat ke mata pengamat ya. Nah, namun di sini saya tidak membahas tentang apa ya, tentang abrasi kromatik ya, atau distorsi ya, karena memang lensa ini tidak dirancang untuk meredam abrasi kromatik. Lensa ini lensa tunggal ya, bukan doublet akromatik. Karena memang tujuan utama dari merancang teleskop sederhana ini hanya untuk mengetahui seberapa besar perbesarannya ya. Nah, adapun untuk fokus ya, fokus objektif itu biasanya fokusnya fokus panjang ya, bisa 1000, bisa 2000, atau 800, 700, bahkan 300 mili ya, milimeter. Kalau buat fokus objektif. Tapi kalau yang okuler itu lebih pendek, bisa 5 cm, 3, 2, dan sebagainya ya. Jadi
Fokus yang objektif itu lebih panjang. Nah, kalau yang okuler itu lebih pendek ya. Nah, sekarang misalkan misalkan kita menginginkan perbesaran apa aja yang paling kecil 5 kali perbesaran. Nah, berarti kita harus memilih fokus objektifnya itu yang 500 milimeter atau 50 cm ya. Nah, yang okulernya pilih yang 100 mili atau 10 cm. Nah, berarti rumusnya tinggal dibagi aja. Fokus objektif dibagi fokus okuler berarti 500 dibagi 100. Berarti hasilnya 5. Berarti jika menggunakan yang ini 500, ini 100, maka perbesarannya didapat 5 kali perbesarannya. Nah, misalkan anggap kita melihat bulan ya. Bulan bisa dengan ini. Hanya 5 kali perbesaran, tapi sudutnya lebih sempit. Misalkan satu satu bulan itu ya, kalau dengan lensa ini tidak akan dapat sepenuhnya, mungkin seperempatnya lah paling ya, sedikit, tapi lumayan. Lumayan kalau memang cuacanya terang, maksudnya tidak terhalang awan ya, bagus gitu. Kawah-kawahnya lumayan terlihat ya. Kalau mungkin kalau yang bintang-bintang atau planet yang lain tidak tidak terlalu begitu kelihatan, paling misalkan nih bintang ya, bintang kan berkedip. Nah, dengan lensa ini berkedipnya sedikit hilang, tapi jadinya kayak bulat gitu ya, kayak kelereng, kelihatan emang kecil ya, kecil karena emang perbesarannya hanya 5 kali. Nah, sekarang bahan ya, bahan nih. Bahan yang ini nih, yang ini itu sebetulnya bahan buat kacamata. Jenisnya Krawan ya. Teleskop juga sama menggunakan bahan yang ini, tapi memang lebih spesifik lagi ya kalau teleskop ya. Karena kalau buat kacamata emang agak berbeda fungsi ya. Kalau buat kacamata untuk memperbaiki tajam penglihatan. Tapi kalau untuk teleskop itu lebih detail lagi ya. Mungkin dari segi pencahayaan atau apalah gitu ya. Dan memang di sini tidak ada lapisan ya atau coating. Tidak ada coating di sini nih. Hanya polos aja. Kalau coating itu fungsinya kan buat anti pantul ya, seperti ini nih. Ini lensa buat kacamata. Ini udah ada lapisan anti pantul ya, hijau-hijauan. Kalau di sini tidak ada, karena memang kita itu terbatas di apa ya? Di penyedia bahan baku, di antaranya buat untuk melapisi lensa ini kita tidak punya nih. Kalau dulu memang kita bisa di kita gitu ya. Kita di Bandung pernah ada yang bisa melapisi coating ini ya. Jadi dari lensa ini nih, polos ini, terus dilapisi dengan coating ini. Nah, seperti ini. Itu dulu di kita pernah ada ya. Sekarang udah tidak ada lagi ya. Entah kenapa tuh, mungkin banyak alasannya. Dan untuk doblet juga kita tidak buat. Karena apa? Kita tidak punya bahannya. Bahannya ya, soalnya kalau doblet kan harus indeks biasnya beda. Nah, misalkan ini kan indeks biasnya 1,5. Nah, kita tidak punya yang indeks biasnya lebih tinggi. Yang 1,7 misalnya kita tidak punya. Makanya kenapa hanya menggunakan ini? Ya, salah satu alasannya kita tidak tersedia bahan bakunya. Kalau proses membuat apa ya? Fokus ya, istilahnya membuat ukuran, nah itu kita bisa lakukan di sini ya. Produk lokal. Selanjutnya tentang paling saya sedikit melebar nih tentang sejarah. Sejarah karena tetap ya tidak luput dari sejarah peroptikan atau perkacamataan ya, bisa disebut seperti itu. Nah, sebetulnya nih pabrik pertama lensa seperti ini nih, lensa ya, bahan kaca yang pertama berdiri di Indonesia dan Asia Tenggara itu
di sini di tempat ini gitu ya, di sini. Pendirinya Akasum, pabriknya mulai berdiri sekitar tahun 1972 ya. Ini di Garut 1972, yang diproduksi itu kaca ya, lensa kaca untuk kacamata ya. Memang bahan bakunya dulu bukan dari kita, tetap impor ya, hanya proses pembuatan ukuran. Nah, dari sini kita boleh berbangga ya, ternyata produksi lensa itu pernah dibuat di dalam negeri, ya. Lokal, lokal ya, lokal. Nah, ini paling sekilas tentang ini ya, merancang merancang teleskop sederhana dengan bahan lensa kacamata. Paling sedikit ya, sedikit berbagi pengalaman, pengalaman pribadi ya. Jadi awal nih, awal saya misalkan tertarik pada pembuatan teleskop ini, bahwa dunia optik itu ya, dunia optik yang kebanyakan dikenal sekarang itu bahwa optik itu lebih identik dengan kacamata ya, dengan kacamata. Padahal sebetulnya kacamata kan salah satu alat optik. Nah, dari sana saya mulai berpikir gitu ya, apakah bisa gitu dikembangkan dari industri pembuatan lensa buat kacamata, dibuat juga buat industri teleskop, walaupun ya buat teleskop sederhana ya. Nah, makanya saya mulai mencoba, karena dasar saya adalah dari pembuatan lensa ya, seperti ini, tapi buat kacamata. Kemudian saya alihkan sedikit pengembangan buat lensa teleskop. Nah, dari sana mulai saya mengembangkan, awalnya dari bahannya bukan dari yang seperti ini ya. Awalnya saya buat dari kaca jendela. Kaca jendela saya bikin ukuran, maksudnya fokus lensa ya. Fokus lensa bikin, sudah jadi. Nah, baru dites-teskan itu ya untuk mendapatkan perbesaran. Mau perbesaran berapa, berapa. Dan memang dengan kaca jendela itu sih yang jadi kendala utama kan,